Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin saudaraku yang kami muliakan, mustami'in dan mustami'at yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini kami akan membahas topik bahwa Ramadan adalah merupakan bengkel, yang dengan bengkel Ramadan itu kita diarahkan karena nanti kita akan mendapatkan sertifikasi la'allakum tattaqun. Kita kembalikan pembahasan ini ayat yang berkaitan dengan bengkel Ramadan. Allah berfirman surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini yang Allah mewajibkan kepada kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, dalam ayat ini yang dipanggil atau yang mendapatkan tiket untuk berpuasa adalah amanu, orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, orang beriman di sini dimasukkan oleh Allah ke dalam bengkel Ramadan, sehingga dengan bengkel itu kita di-upgrade oleh Allah untuk selalu bagaimana dengan tatanan ibadah yang juga Allah memberikan bonus yang sangat banyak kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bengkel semacam itu yang diharapkan oleh Allah adalah supaya diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, supaya landasan kita berpuasa ini ada acuannya, maka di sini Allah memberikan garis bawah, garis tekanan terakhir adalah kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa yang dibebankan oleh Allah kepada umat Muhammad itu juga puasa yang telah dibebankan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Jadi Allah bukanlah zalim, tapi Allah memang memberikan satu kewajiban untuk berpuasa itu ada sejak zaman dulu nabi-nabi dahulu. Oleh karena itu, puasa yang disyariatkan oleh Allah kepada umat Muhammad adalah puasa yang sempurna. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa puasa umat-umat terdahulu itu kewajibannya tiap bulan, 1 bulan 3 hari. Itu kewajiban umat-umat terdahulu. Bahkan sebelum kewajiban puasa selama 1 bulan untuk Nabi Muhammad, maka puasa sebelumnya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad juga setiap bulan puasa 3 hari dan ditambah dengan puasa Asyura. Oleh karena itu, dengan tambahan semacam itu,
Maka Allah sendiri juga merubah yang asalnya waktu itu 3 hari dalam 1 bulan dan ditambah bulan Asyura, yakni Tasu'ah dan tanggal 9 bulan Asyura dan tanggal 10. Maka puasa akhirnya dilengkapi oleh Allah menjadi puasa selama 3 bulan selama 1 bulan di bulan Ramadan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara supaya kita di-upgrade oleh Allah untuk berpuasa itu ada ibadah-ibadah lain yang pahalanya juga sangat besar, seperti kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat malam atau sholat tarawih, yang pada intinya sholat tarawih itu kita mengacu kepada perjalanan kehidupan Sayyidina Umar yang waktu sebelumnya ketika Rasulullah mengajarkan sholat tarawih itu dilaksanakan di atas jam 12 malam atau jam 1/3 malam, dan itu dilaksanakan sendiri-sendiri. Lalu ketika Baginda Umar kepingin sekali umat Islam itu bisa sholat tarawih berjamaah, sehingga sholat itu akhirnya ketika masa Umar tarawih dilaksanakan tidak terlalu malam, waktu Isya agak malam sedikit, dan dilaksanakan berjamaah. Dan waktu itu yang mimpin sholat atau imamnya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Dan ketika selesai sholat yang dilaksanakan oleh Umar itu dipakai oleh umat Islam untuk melaksanakan hujjah sholat tarawih, dan Umar berkata, wa ni'matul bid'ah hadza, sebaik-baik bid'ah yang saya lakukan adalah sholat tarawih ini saya lakukan berjamaah, karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih dilaksanakan sendiri-sendiri. Bahkan amalan-amalan sholat tarawih semacam itu, kalau kita mengacu sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan, dan sekarang ini banyak ditinggalkan sholat tarawih yang diajarkan oleh Baginda Umar. Sekarang viral bahwa sholat tarawih yang 23 rakaat itu hanya dilaksanakan 6 menit. Coba bayangkan. Sehingga banyak sekali orang yang melaksanakan sholat tidak tumakninah. Yang penting jumlahnya banyak. Dan ini termasuk menyalahi atau mencuri hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada gerakan sholat itu ada tumakninah, dan ini diabaikan oleh banyak orang sekarang. Oleh karena itu, mari jamaah kita kembalikan kepada sholat yang telah dianjurkan oleh Sayyidina Umar melalui amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di bulan Ramadan ini Rasulullah ketika sholat sampai kakinya bengkak, sehingga Sayyidati Aisyah pernah mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Nabi, engkau ini kan makhluk yang tidak melaksanakan dosa karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mengapa engkau melaksanakan sholat itu hatta tarima qadamahu, sampai kakinya bengkak? Maka Nabi menjawab, afala akuna abdan syakurun, bukankah saya ini menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah?
dengan sholat yang sampai kakiku bengkak. Jamaah rahimakumullah, bahwa bengkel Ramadan itu mengatur segalanya. Bahkan di dalam omongan yang tidak baik itu saja kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sumtuhu tasbihun, kita diam ketika berpuasa itu sama dengan kita membaca tasbih. Kalau kita ukur bahwa diam kita sama dengan membaca tasbih, lalu berapa pahala yang harus diterima oleh orang yang berpuasa? Oleh karena itu, pantaslah Allah memberikan satu memberikan satu ijazah yang di sini adalah la'allakum tattaqun. Dengan melaksanakan berpuasa dan berbagai sunnah-sunnahnya, maka pantaslah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, pantaslah kalau Nabi sendiri menyatakan di dalam hadisnya pada awal-awal puasa, beliau mengatakan, man farroha bituhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang merasa senang ketika datangnya bulan Ramadan, maka jasad kita dijauhkan dari sengatan api neraka. Oleh karena itu, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga puasa kita kali ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sekelumit apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.